Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Rahmayanti, nomor NIM 2020 0101 04 114. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang konsep waktu, perubahan, dan kebudayaan. Langsung saja di konsep waktu dan sejarah. Bagian A, pengertian kata sejarah. Kata sejarah berasal dari bahasa Arab, yaitu syajara, yang artinya terjadi, sedangkan kata syajaratun artinya pohon kayu yang terus-menerus tumbuh dari bumi ke udara yang mempunyai cabang, dahan, dan daun, bunga, serta buah. Menurut Muhammad Yamin, di dalam kata sejarah tersirat makna pertumbuhan atau kejadian. Secara etimologis, makna kata sejarah adalah tumbuh, hidup, berkembang, dan bergerak terus-menerus dan akan berjalan terus sepanjang masa. Menurut Aristoteles, seorang filsuf Yunani, kata historia berarti penelaahan secara sistematis mengenai seperangkat gejala alam tanpa mempersoalkan susunan kronologisnya. Ada sejumlah definisi sejarah yang dikemukakan oleh para sejarawan, diantaranya adalah 1. Menurut Ismaun, sejarah adalah suatu ilmu pengetahuan tentang rangkaian kejadian yang berkausalitas pada masyarakat dengan segala aspeknya serta proses gerak berkembangnya yang kontinu dari awal sampai sekarang yang berguna bagi pedoman kehidupan masyarakat masa sekarang serta sebagai arah cita-cita masa depan. Menurut Muhammad Yamin, sejarah adalah ilmu pengetahuan yang pada umumnya berhubungan dengan jenis bertarik sebagai hasil penafsiran kejadian-kejadian dalam masyarakat pada masa lampau yang disusun berdasarkan hasil penyelidikan bahan-bahan tulisan atau tanda-tanda lain. Menurut James Bank, sejarah adalah semua peristiwa masa lampau. Sejarah dapat membantu para siswa untuk memahami perilaku manusia pada masa lampau, masa kini, dan masa yang akan datang. 4. Menurut Kuntowijoyo, sejarah dapat diartikan dua macam, yaitu yang pertama sejarah dalam arti negatif. Ada sejarah itu bukan mitos, sejarah itu bukan filsafat, sejarah itu bukan ilmu alam, sejarah itu bukan sastra. Yang kedua, sejarah dalam arti positif. Sejarah dalam arti positif itu dibagi menjadi 4 juga, yaitu sejarah adalah ilmu tentang manusia, sejarah adalah ilmu tentang sesuatu yang mempunyai makna sosial, sejarah adalah ilmu tentang sesuatu yang tertentu, satu-satunya, dan terencana, dan yang terakhir, sejarah adalah ilmu tentang waktu. B. Guna sejarah. Menurut Kuntowijoyo, setidaknya guna sejarah dapat dibedakan menjadi dua, yaitu guna intrinsik terdiri atas sejarah sebagai ilmu, sejarah sebagai cara mengetahui masa lampau, sejarah sebagai pernyataan pendapat. Yang kedua, guna ekstrinsik terdiri atas pendidikan moral, sejarah sebagai pendidikan perubahan, sejarah sebagai pendidikan keindahan. C. Tugas sejarah berkaitan dengan waktu. Para sejarawan sepakat bahwa ilmu sejarah bertugas membuka peristiwa ke masa lampau atau waktu yang lalu umat manusia, memaparkan kehidupan manusia dalam berbagai aspek kehidupannya dan mengikuti perkembangannya dari masa yang paling tua hingga masa kini. Tugas sejarah membuka masa lampau umat manusia mengandung pengertian bahwa sejarah meneliti dan mengkaji peristiwa-peristiwa di dalam masyarakat manusia yang terjadi di masa lampau. Peristiwa pada masyarakat manusia dan masa lampau atau waktu yang lalu adalah sesuatu yang penting dalam definisi sejarah. D. Perubahan sosial budaya. 1. Pengertian perubahan sosial budaya. Yang bagian A, menurut Kingsley Davis, perubahan sosial merupakan bagian dari perubahan kebudayaan. Perubahan kebudayaan mencakup semua unsur kebudayaan, misalnya kesenian, ilmu pengetahuan, teknologi, dan lain-lain, termasuk perubahan-perubahan dalam bentuk serta aturan-aturan organisasi. B. Menurut Taylor, mengemukakan bahwa kebudayaan adalah suatu kompleks yang mencakup pengetahuan, kepercayaan, kesenian, norma, hukum,
adat istiadat, serta kebiasaan dari manusia sebagai warga masyarakat. Perubahan kebudayaan adalah setiap perubahan dari semua unsur kebudayaan tersebut. C. Menurut Gilin dan Gilin mengatakan bahwa perubahan sosial budaya merupakan variasi dari cara hidup yang telah diterima baik karena perubahan kondisi geografis, kebudayaan, komposisi penduduk, ideologi, difusi atau penemuan-penemuan baru dalam masyarakat. D. Selo Sumarjan. Perubahan sosial budaya adalah segala perubahan pada lembaga-lembaga kemasyarakatan di dalam suatu masyarakat yang mempengaruhi sistem sosialnya, termasuk di dalamnya nilai-nilai, sikap, dan pola perilaku di antara kelompok-kelompok dalam masyarakat. Kedua, faktor-faktor yang menyebabkan perubahan sosial budaya. Yang pertama, faktor internal dibagi menjadi bertambahnya dan berkurangnya penduduk dan penemuan-penemuan baru. Yang bagian B, pertentangan dalam masyarakat. Pertentangan dalam nilai-nilai atau norma-norma politik, etnis, dan agama dapat menimbulkan perubahan sosial budaya yang luas. Pertentangan individu terhadap nilai-nilai dan norma-norma serta adat istiadat yang telah berjalan lama akan menimbulkan perubahan apabila individu tersebut beralih dari nilai norma dan adat istiadat yang telah diikuti selama ini. Dan yang ketiga, faktor eksternal dibagi menjadi faktor lingkungan fisik, peperangan, dan pengaruh kebudayaan masyarakat lain. Yang ketiga, faktor yang menyebabkan masyarakat menolak adanya perubahan sosial budaya. Penolakan terhadap suatu perubahan sosial budaya, terutama yang disebabkan oleh faktor eksternal, terjadi karena berbagai faktor, yaitu A. Masyarakat merasa ragu-ragu atau curiga terhadap suatu hal yang baru yang dianggap sebagai sesuatu hal yang bersifat negatif. Adanya pandangan seperti ini muncul dalam perilaku menolak langsung atau menolak terlebih dahulu sambil mempelajarinya untuk kemudian menerima atau menolak. Bagian B, kurangnya pendidikan dan pengetahuan masyarakat terhadap sesuatu yang baru tersebut, sehingga mereka menolak. C. Adanya kecenderungan untuk tetap menyukai, memelihara sesuatu hal yang lama membuat inovasi terhalang. Misalnya masih adanya sikap priai dan sikap feodalisme menghalangi seseorang untuk berorientasi pada prestasi individu. Bagian E, konsep kebudayaan. 1. Pengertian kebudayaan. Berikut ini dikutip beberapa definisi kebudayaan sebagaimana dikutip oleh Widiosiswoyo, antara lain bagian A menurut Koenjaraningrat, kebudayaan itu keseluruhan sistem, gagasan, tindakan, dan hasil karya manusia dalam rangka kehidupan masyarakat yang dijadikan milik dari manusia dengan cara belajar. Bagian B, menurut Ki Hajar Dewantara, kebudayaan berarti buah budi manusia, yaitu hasil perjuangan manusia terhadap dua pengaruh kuat, yakni alam dan zaman, yang merupakan bukti kejayaan terhadap manusia untuk mengatasi berbagai tantangan dalam hidup dan kehidupannya, guna mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang pada lahirnya bersifat tertib dan damai. Menurut Sultan Takdir Ali Syahbana mengatakan bahwa kebudayaan adalah manifestasi dari cara berpikir, sehingga menurutnya pola kebudayaan itu sangat luas, sebab semua perilaku dan perbuatan mencakup di dalamnya dan dapat diungkapkan pada basis dan cara berpikir termasuk di dalamnya perasaan, karena perasaan juga merupakan maksud dari pikiran. D. Menurut C.A. van Pelursen mengatakan bahwa dewasa ini kebudayaan diartikan sebagai manifestasi kehidupan setiap orang dan kehidupan setiap kelompok orang berlainan dengan hewan. Maka manusia tidak dapat hidup
begitu saja di tengah alam. Oleh karena itu, untuk dapat hidup, manusia harus mengubah segala sesuatu yang telah disediakan oleh alam. Misalnya, adanya beras agar dapat dikonsumsi harus diubah dulu menjadi nasi. Secara umum juga dapat disimpulkan bahwa kebudayaan mempunyai ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, kebudayaan diperoleh manusia sebagai anggota masyarakat. Yang kedua, kebudayaan diwariskan dari generasi ke generasi secara non-genetis, tetapi diperoleh manusia melalui proses belajar. Yang ketiga, kebendaan kebudayaan dapat berupa gagasan, tindakan dan hasil karya yang berbentuk material. Yang keempat, kebudayaan sifatnya dinamis. Yang kelima, kebudayaan dibutuhkan oleh manusia untuk menyesuaikan diri dengan lingkungan dan untuk memenuhi berbagai kebutuhan. 2. Unsur-unsur kebudayaan. Unsur kebudayaan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti bagian suatu kebudayaan yang dapat digunakan sebagai satuan analisis tertentu. Dengan adanya unsur tersebut, kebudayaan lebih mengandung makna totalitas daripada sekedar penjumlahan unsur-unsur yang terdapat di dalamnya. Menurut Clyde Kluckhohn, ada 7 unsur kebudayaan yang universal. Ketujuh kebudayaan tersebut adalah bahasa, sistem peralatan dan perlengkapan hidup atau sistem teknologi, sistem mata pencaharian hidup atau sistem ekonomi, sistem kemasyarakatan atau organisasi sosial atau sistem sosial, sistem pengetahuan, sistem religi, dan sistem kesenian. Yang ketiga, wujud kebudayaan. Menurut Koen-Jaraningrat, ketujuh unsur kebudayaan tersebut masing-masing mempunyai 3 wujud kebudayaan. Adapun wujud kebudayaan itu adalah sebagai berikut: sistem budaya, sistem sosial, dan yang terakhir berupa kebudayaan fisik. Mungkin itu saja penjelasan saya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.